Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Abdul Jabar, Produk Eksekutif Keling Indonesia. Kembali lagi di acara kesayangan kita, FB Live Keling Indonesia Official. Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya dan dapatkan manfaat yang luar biasa. Tapi apakah Anda sudah melakukannya? Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut. Apakah kita bisa dapatkan olahraganya, bisa dapatkan juga gizinya. Dan saya nggak sendiri, karena sendiri itu sepi. Iseng ya. Nah, saya ditemani sama orang yang paling suka olahraga nih. Bahkan sering maksa orang olahraga, termasuk saya. Saya lagi males olahraga, ayo olahraga, basket cari lapangan. Buset, sampai sekarang belum dapat. Tapi kita akan belajar banyak dari beliau. Beliau adalah seorang dokter, pengalamannya sangat luar biasa dan akan berbagi tentang olahraga dan juga nutrisi. Mari kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Arif Hunanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, brother. Sehat ya, luar biasa ya. Gimana nih? Lagi kondisi pandemi, apa yang terjadi nih? Gimana nih? Ya, selama pandemi sih yang jelas tetap olahraga sih ya. Tetap olahraga ya? Lu tetap olahraga nggak, Bar? Kadang sih. Kelihatan ya? Kelihatan nih. Aduh. Jadi nggak cukup efektif ya gue ngajak lu maksa-maksa. Dan memang iya sih olahraga memang harus dipaksa ya. Harus dipaksa. Selama ya? ini olahraga apa, Bar? Kalau saya sih sukanya basket badminton. Kalau Dr. Arif gimana? Oke. Saya sebenarnya kalau pas lagi sempet, karena kebetulan deket juga, teman-teman kantor ikut badminton, saya biasanya ikut badminton. Tapi saat ini saya lagi fokus ke basket sih, basket untuk ya? olahraga kompetitifnya. Tapi lebih seringnya saya di angkat beban. Angkat beban, Jadi olahraga angkat beban. Badannya jadi lah ya, jadi ya. Saya juga jadi nih. Dikit lah ya. Jadi six pack apa 6 month? Six pack-nya udah nggak ada, tinggal 1 month. Oke ya dok ya, jadi dokter sukanya basket, nge-gym ya? Ya betul. Coba kita bahas ini, pemirsa di rumah. Olahraganya apa nih? Hari ini ataupun yang rutin dilakukan, ayo tulis di kolom komentar kita. Yang lucu-lucu. Oke, selucu-lucu. Mungkin kayak saya nih. Saya sih olahraga basket kalau rame-rame. Kalau sendiri sih tidur aja. Nah, ya, olahraga basket tuh lu sendiri harus rame-rame kan? Nah, bener kan? Nah, jadi nanti komen yang lucu-lucu, nanti akan dipilih oleh Isti, admin kita yang sangat luar biasa, akan dipilih yang paling terbaik nih. Berikan tepuk tangan dong ya. Oke. Dan kita akan kasih hadiah yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita pokoknya akan lebih fun, lebih fresh ya. Karena mungkin lebih sporty ya. Karena bukan apa-apa sih, saya semangat banget nih hari ini ya, Bar ya. Gue semangat banget karena apa? Karena ini bidang yang memang sangat disenangi sih. Senangi ya? Jarang banget ada yang minta topik ini dibahas, olahraga. Biasanya yang dibahas ya tentang lagi-lagi penyakit. Paling mentok seksual. Apa ini topik yang sebenarnya menarik banget untuk kita bahas. Dan mudah-mudahan setelah ini banyak menginspirasi teman-teman mitra Keling sekalian untuk semuanya bisa berolahraga dengan rutin ya. Dengan rutin ya. Oke, nah dok. Ya, jadi sebenarnya olahraga nih pemirsa di rumah juga banyak yang sudah paham, tapi sebenarnya esensi dari olahraga ini manfaatnya apa sih sebenarnya? Aduh, manfaatnya sebenarnya nggak bisa gue jabarin banyak sih, Bang. Karena banyak banget manfaat dari olahraga. Nah, pertama deh, kalau kita mulai berolahraga dengan ya intensitas yang ringan aja dulu, seandainya kita belum terbiasa untuk berolahraga ya, mulai dari yang ringan aja dulu, itu pertama pasti mood naik dulu. Mood naik ya? Nah, misalnya kita belum pernah olahraga, lalu kemudian tiba-tiba olahraga pagi, pada saat sedang kerja, setelah kita berolahraga, lalu kemudian kita siap-siap bekerja atau apa segala macam, moodnya pasti jadi lebih bagus pertama. Jadi kita jadi lebih positif. Karena menghasilkan hormon kan. Hormon endorfin. Jadi olahraga itu menghasilkan hormon endorfin yang luar biasa sih sebenarnya. Hormon endorfin ini hormon bahagia bukan? Hormon bahagia, betul. Jadi kalau mau cari bahagia, olahraga ya? Dan itu murah gitu loh. Olahraga itu kan kita nggak harus keluarin biaya ya. Nah, beda endorfin yang kita hasilin dari makanan. Kan pernah ada juga endorfin yang kita hasilin dari makanan, misalnya kita makan coklat atau kita makan makanan manis. Pernah dengar. Rasanya lebih happy ya. Iya, pernah dengar juga tuh. Makan dessert, makan dodol atau makan apalah yang manis-manis gitu, itu buat kita happy. Tapi itu bisa naikin berat badan, bisa menaikkan komposisi lemak dalam tubuh. Tapi olahraga murah meriah, endorfinnya naik. Satu.
Ya, jangan ngomong-ngomong berat badan, saya sih masih bagus. Gue sengaja nyindir lu, Bar. Masih bagus ya, pemirsa di rumah, Jabar masih bagus ya, masih oke lah ya. Ya naik sedikit lah ya. Coba shoot di bagian perutnya ya. Ya dikit lah. Oke. Jadi orang-orang yang memang biasanya jarang berolahraga, umumnya itu banyak ngeluh, nggak bersemangat, disuruh kerja, males atau apa segala macam. Pokoknya nggak ada semangatnya gitu ya. Kayak kok kita hari ini kan, on fire. Bisa olahraga nih, kita bisa olahraga berarti ya. Nah, jadi itu manfaat pertamanya, bro. Endorfin bahagia ya, semangat lah ya. Nah, yang kedua pasti penampilan. Itu bonusnya adalah ya penampilan jadi lebih baik. Biasanya orang-orang yang rutin berolahraga, berat badannya terjaga, badannya bagus, nggak buncit ya, Bar ya. Saya dong ya. Tembemnya kurang, apa segala macam. Jadi berat badannya ideal. Jadi bicara berat badan ideal juga bukan berarti angka semua ya. Jadi yang kita lihat komposisi tubuhnya. Biasanya ototnya lebih banyak dibandingin lemaknya. Postur ya atau penampilan ya. Posturnya. Jadi komposisi tubuh itu penting banget. Mana yang otot, mana yang lemak dan lain sebagainya. Mungkin orang bisa kelihatan beratnya fantastis, 100. tapi isinya otot gitu. Oh iya, badannya besar, tapi bagus gitu ya. Jadinya dia penampilannya akan jauh lebih bagus. Itu udah dua tuh. Itu bonus tuh, udah 2 tuh ya. Apalagi tuh, Dok? Nah, lalu yang ketiga, tidurnya jadi lebih lelap, lebih nyenyak, jadi lebih oke. Dan ada lagi manfaat yang sebenarnya sangat baik sih. Jadi gini, olahraga itu kan yang kita rangsang tuh otot lurik atau otot dari, ya bisa kita bilang kan otot rangka ya. Otot gerak ya? Otot rangka dari tubuh kita sama otot jantung yang kita rangsang tuh. Kita dengan berolahraga pasti detak jantung kita meningkat. Tapi efeknya sebenarnya nggak hanya di situ. Efeknya tidak hanya membuat otot kita jadi lebih tebal, jantung kita jadi lebih kuat, bukan hanya itu. Ya, olahraga juga bisa membuat organ dalam kita jadi lebih kuat, jadi lebih tough. Ya, jadi organ dalam kita itu dalam mencerna makanan, dalam memproduksi oksigen, dalam memetabolisme tubuh kita itu bisa meningkat. Sehingga makan banyak juga kadang-kadang berat badannya nggak gampang naik. Iya, saya pernah lihat tuh ada orang dia makan sih nggak kontrol, tapi badannya bagus-bagus saja. Taunya profesinya atlet gitu ya. Iya, atau atlet ternyata ya. Ataupun di sebelah saya sendiri nih. Ini kalau yang kenal sama Dokter Arif ya, kalau ke daerah makan mah nggak dikontrol, banyakan dia daripada saya. Cuma mungkin dari metabolisme tubuh ya, Dok, juga mempengaruhi ya. Olahraga bisa meningkatkan yang namanya BMR atau basal metabolic rate atau laju metabolisme dasar dari tubuh. Nah, kalau basal metabolic rate kita udah naik gara-gara kita rutin berolahraga, ya Bar ya, minimal 3 kali seminggu, maka performa yang lain pun akan oke. Performa apa? Pertama, performa otak. Kita akan jauh lebih pintar secara kognitif. Kedua, pencernaan jadi lebih oke, paru-paru jadi lebih kuat. Perut. Lalu di bawah perut ada apa? Ada apa ya? Organ vitalitas. Oh, ini penting juga nih, buat laki-laki ya. Penekanan ya, organ vitalitas akan sangat terbantu kalau kita rutin berolahraga. Sehingga kemampuan seksual atau bukan kekuatan ya, saya bisa bilangnya performa dari seksual itu akan terdongkrak dengan olahraga. Jadi ini laki-laki wajib nih olahraga sebenarnya ya? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan Jangan perempuan sampai laki-lakinya olahraga, kuat, berapi-api, yang perempuannya jarang olahraga, nggak bisa ngenandingin, bro. Betul. Oke tuh. Jadi dua-duanya harus. Jadi itu ya. Jadi itu manfaat olahraga tuh luar biasa banget, Dok ya. Nah, untuk anak-anak sebenarnya. Masih ada juga lagi? Ada. Untuk anak-anak, olahraga manfaatnya juga bisa membuat pertumbuhannya jadi lebih baik. Pasti pengen lah ya tinggi kayak Om Jabar gitu kan, besar gitu. Saya disut dong. Mana? Impian setiap orang tua itu adalah punya anak yang memang sehat, tumbuh berkembang dengan baik gitu ya, pintar, cerdas apa segala macam. Maka anaknya nggak cuma dikasih gizi, nggak cuma diajarin belajar secara performal aja. Bukan hanya otaknya yang diisi, perutnya diisi dan juga dibikin aktif anaknya. Olahraga itu juga bisa membuat kita tambah pintar karena kita mengambil keputusan dalam cepat, terus kemudian kita dilatih untuk beradaptasi dengan situasi tertentu gitu loh. Jadi olahraganya bisa dikombin. Jadi pemirsa di rumah, manfaat olahraga sangat luar biasa banget. Cuma berita buruknya, ini adalah fakta nih dokter ya. Kenyataannya nih, mungkin nggak usah buat pemirsa di rumah. Kepada saya mau setiap hari olahraga. Cuma mungkin kerja ya dok ya. Mungkin paginya lu mulai bikin alasan-alasan pintar buat menghindari olahraga lu ya. Jadi kadang olahraga malam doang, olahraga malam ya. Kalian yang di balik layar apakah berolahraga? Nah, ini juga sama nih kayaknya. Mana suaranya? Olahraga nggak? Olahraga nggak? Bohong, olahraga apaan lu?
Ya jadi pound feet. Pound feet ya. Jadi mungkin kenyataannya sama istri tuh. Lah saya mah apa ya? Ya pokoknya pemirsa, olahraga itu penting banget, tapi kenyataannya mungkin banyak alasan ya, Dok ya. Alasan mungkin lebih tepatnya ya. Alasan pintar. Alasan pintar ya. Jadi orang pintar sekali mencari alasan untuk ngeles biar Untuk olahraga. ngeles, ya? Dok, saya kan bapak yang baik. Saya nggak bisa olahraga karena saya harus ngantar anak sekolah. Ngantar anak sekolah satu, nggak bisa olahraga. Nggak bisa olahraga. Ini pengalaman pribadi. Contoh. Oh dok, saya kan suami yang baik. Saya harus jemput istri saya pulang dari kantor, makanya saya nggak sempat olahraga. Nggak sempat olahraga. Sebenarnya balik lagi ke niatnya. Lu mau luangin waktu apa enggak? Kita sama-sama punya waktu 24 jam. Betul. Nah, saya punya istri satu, anak dua. Istri satu ya? Iya, istri satu. Sama saya juga istri satu, anak lagi diproses lah. Nah, tapi masih mau menyempatkan diri. Nah, tinggal sebenarnya mau atau tidak untuk komitmen berolahraga dengan rutin sih, bro. Gitu. Jadi memang satu lagi sih godaannya untuk olahraga itu. Rasa bosan mungkin ya. Bosan ya? Kadang-kadang kita olahraga tuh ekspektasinya tinggi. Pengen cepet banget pengen cepet banget turun berat badan atau segala macam. Padahal itu semua butuh proses sebenarnya. Dan proses itu sebenarnya bisa dipercepat sih. Udah ada kayaknya ada kode-kode nih ya cara mempercepat olahraga. Bener sih yang kata Dokter Arif, saya pun ya awal-awal nge-gym pasti semangat. Pengen badan jadi bagus. Tapi seminggu, 2 minggu kadang mulai bosen ya, betul ya, karena kita melakukan hal yang monoton ya, mungkin monoton dan sebagainya, mungkin perlu variasi dan sebagainya. Kadang lihat partner badannya udah jadi lebih bagus, kita kok segini-segini aja. Gak berubah. Mencari alasan pintar tadi. Ya, alasan pintar. Nah, Dok, pemirsa di rumah, jadi jangan jadi alasan lagi ya. Karena kenapa? Kalau kita kurang olahraga, ini bahayanya luar biasa banget. Coba Dok, apa sih kira-kira bahayanya buat kita? Bahayanya buat kita, kalau kita kurang olahraga, pastinya kalau saya akan bicara soal melambatnya metabolisme. Pada saat metabolisme sudah melambat, maka yang terjadi adalah kita sudah mulai diintai oleh penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Jadi karena gini, prinsipnya gini, untuk tubuh bisa sehat kan kita perlu jaga 5 hal ya. Makan, 5. Istirahat, olahraga, racun yang ada di dalam tubuh, maksudnya seperti polutan dan stresor kita. Nah, bicara soal itu, bicara soal makanan, kecenderungan yang sering terjadi adalah apa yang masuk dengan apa yang keluar itu kan nggak imbang. Betul. Apa yang masuk sekian kalori dengan apa yang dikeluarkan dengan sekian kalori nggak imbang banget. Biasanya kita agak malas naik tangga, kita mungkin ke kantor ya gampang, hanya cuma nginjak gas aja atau muter pedal motor aja dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Yang masuk dan yang keluar tidak seimbang, kita terjadi kenaikan berat badan. Terjadi kenaikan berat badan, menumpuknya gula darah yang ada di dalam tubuh, akhirnya yang mengintai itu penyakit-penyakit degeneratif sih sebenarnya. Nah, jadi kalau kita malas bergerak, maka kalorinya nggak kebakar, nah menumpuk jadi lemak, akhirnya kerusakan pun terjadi pada organ-organ tubuh kita. Kita jadi lebih gampang naik gula darah, dan akhirnya lama-lama jadi penyakit diabetes tipe 2. Jadi jangan alasan lagi ya. Iya. Ya Allah, kenapa ini saya tiba-tiba sakit? Nah, coba kita kembali lagi nih ya. Yang mumpung masih muda, mungkin ya, olahraga harus dilakukan ya. Alasan pintar tadi dibuang-buang dulu ya. Alasan pintar jangan dicari. Jangan dicari ya? Jangan dicari, sebisa mungkin dieliminir dan dicari waktu. Yang dicari itu adalah waktunya. Kira-kira kesempatan yang tepat untuk melakukan olahraga. Nah, kan sebenarnya salah satu contoh ya, kalau saya kasih contoh konkret nih, gampangnya kalau kita mau olahraga, anggaplah waktu kita nggak banyak, misalnya untuk kita rekreasi sama anak, sama istri gitu kan. Ajak anak istri kita olahraga bareng-bareng. Pergi ke tempat olahraga, pergi ke mungkin stadion, alun-alun atau apa segala macam, pakai pakaian olahraga di weekend, di waktu-waktu kita libur, lalu berolahraga bersama. Itu kan jauh lebih menyenangkan dibanding kita bawa mereka, anggaplah ke mall ya, makan-makan, gitu aja, gerak, gitu aja. Pulang. Bapak gemuk, ibu gemuk, anak-anak gemuk semua akhirnya nantinya. Oke. Jadi merubah ya. Merubah mindsetnya. Jadi ajak anak-anak untuk lebih aktif, itu kan bisa juga sambil melibatkan kita. Jadi kita olahraga, anak-anak olahraga. Ya. Atau kayak di kantor misalnya, kantor melakukan program-program atau mendukung, mensupport karyawannya yang ingin melakukan olahraga yang secara komunitas. Misalnya ada komunitas basket, badminton, itu di Keling ada semua. Keling sudah lakukan dan sangat luar biasa. Tapi kan tepuk tangan dong untuk Keling dong, luar biasa. Cuma memang yang niat belum, masih agak susah kita nyari. Tapi mudah-mudahan setelah acara ini ya, mungkin yang nonton nggak cuma pemirsa di rumah, mungkin karyawan juga nonton ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita olahraga. Mulai olahraga ya. Dok, apalagi Dok selain tadi ya, kalau bahaya kalau kita kurang olahraga tuh apa lagi? Bahayanya juga adalah kalau tadi dokter bilang kan manfaatnya ini. Nah,
Berarti kalau nggak dikerjain ini jelek nih ya? Jelek pastinya. Oke. Kita langsung lompat deh. Oke, kalau kita kurang olahraga, kurang oksigen ke kepala, lemot kan? Orang bisa susah fokus kan? Ya, betul. Ke pernafasan, nafasnya jadi pendek. Ke pencernaannya jadi buruk. Fungsi hatinya jadi jelek. Ke paling bawah, ya, paling bawah ke organ vital, maka aliran darah jadi agak nggak bagus ke sana. Maka ya problem-problem yang mungkin terjadi adalah gangguan yang kita sebut sebagai disfungsi seksual itu tadi. Bisa ejakulasi dini, ya bisa frigiditas pada perempuan, jadi nggak bergairah melakukan hubungan seksual. Kenapa? Karena dia nggak tinggi metabolismenya. Fungsi hormonalnya udah tertekan, udah turun. Kebanyakan mikirin masalah hidup mungkin. Mencari alasan-alasan pintar untuk nggak olahraga. Padahal dengan dia berolahraga tadi saya bilang, endorfinnya meningkat. Kalau endorfin meningkat, moodnya jadi baik, jadi bagus. Orang yang moodnya baik, bagus itu kira-kira kalau memulai hubungan seksual susah atau enggak dengan pasangan saya? Mudah harusnya ya. Mudah harusnya. Dibandingin orang yang ngeluh terus. Betul. Karena emang harus bahagia dulu ya. Yes. Bahagia dulu. Nah, jadi kalau istri agak susah-susah moodnya, ajak olahraga. Baru olahraga yang lain. Beliin dulu baju olahraga. Nah, seneng tadi tuh pilih tuh ya kan. Peralatan peralatan yang bisa mensupport olahraga. Baru itu kode lagi tuh. Ajak olahraga ya. Oke ya, Dok. Tadi kita sudah bahas tentang manfaat dari olahraga, kenyataannya bagaimana, bahwa tak semudah yang disampaikan Dokter Arif gitu ya kan sebenarnya. Mungkin kita bisa bilang olahraga seminggu 3 kali ataupun setiap hari, maksudnya, dok gitu ya kan. Antar anak, antar istri. Alasan tapi memang alasan kenyataan gitu ya. Antar anak kan bisa pakai sepeda. Bisa pakai sepeda. Daripada pakai motor. Iya juga sih. Pergi ke Indomaret kan bisa pakai sepeda. Bonceng anaknya, olahraga kan. Tapi gini dok, kalau emang bener-bener nggak bisa sama sekali ataupun sedikit lah ya, harusnya kita olahraganya seminggu 3 kali, ini cuma sekali gitu. Ya. Solusi apa untuk mengatasi kekurangan hal ini nih? Supaya kita tetap dapat manfaat olahraga, dapat manfaat yang tadi dokter ceritakan, tapi memang frekuensinya nggak banyak. Mungkin ada solusi-solusi apa nih? Jadi kita sudah bahas kan kalau olahraga adalah raja dan gizi adalah ratunya. Nah, bagaimana cara ngatasin ini, dok? Oke. Jadi sama tadi kayak yang saya bilang soal itu sebenarnya bisa dipercepat kok, manfaat olahraga tuh bisa cepat keluar, bisa cepat bisa cepat untuk kita raih gitu ya, tanpa menunggu kita bosan berolahraga dulu. Nah, jadi sebenarnya yang mesti kita lakukan adalah pertama, lebih baik ada walaupun sedikit daripada tidak sama sekali. 1 daripada 0 gitu ya. Niat, yang penting udah ada niat aja dulu. Oke. Ya, siapkan peralatan olahraganya, siapkan waktunya, lalu kemudian mulai dari hal yang gampang dulu aja. Gampang dulu ya. Mulai untuk melakukan olahraga ringan mungkin di rumah atau apa segala macam. Dan olahraga juga butuh persiapan sih sebenarnya. Betul. Nah, saya pribadi sebenarnya menyarankan juga orang kalau memang tips and triknya itu adalah dengan cara kita bantu juga dengan suplementasi misalnya. Kita bantu dengan peralatan-peralatan olahraga yang bisa meningkatkan metabolisme dengan baik. Sehingga manfaat olahraga itu bisa cepat kita bisa dapatkan. Nah, secara instan bisa kita dapatkan. Saya pribadi sebenarnya kadang kalau nggak mood olahraga karena bosan, karena mungkin lagi jam-jam di mana pada saat latihan kebugaran itu sepi, nggak ada yang bisa memotivasi saya dengan baik, nggak ada temen, ya nggak ada partner atau apa segala macam, itu kadang-kadang membuat kita jadi bosan kan. Nah, biasanya saya menanggulanginya dengan cara saya suplementasi. Dengan suplementasi itu rasanya energi ada di dalam tubuh tuh cukup banyak. Suplementasi biasanya suplementasi yang bisa meningkatkan kadar oksigen yang ada di dalam darah. Nah, biasanya saya makainya kayak liquid chlorophyll. Kayak liquid chlorophyll ya, yang ada di depan kita ini ya. Ini ya dok ya. Nah, ini hijau-hijau ya dok ya? Yes. Saya sih juga suka minum. Ini minuman andalan dan ini minuman wajib kita kan? Wajib kita sebenarnya kita minum. Semua yang ada di belakang kamera juga pasti pernah minum ini ya. Kalau udah minum ini, setiap hari. Tapi pakai olahraga nggak? Nah itu dia. Coba lu rasain. Minum ini lalu kemudian olahraga. Itu performanya agak beda. Agak beda ya. Agak beda performanya. Saya rasa memang ini harusnya jadi suplemen wajib ya. Saya sempat berkenalan juga dan dekat juga sama, mungkin di medio 80-an pernah kenal sama atlet maraton yang namanya Maria Lawalata. Itu sering main ke Keling, lagi jadi member Keling saat ini. Beliau itu masih aktif melatih saat ini ya, Ibu Maria Lawalata. Badannya masih bugar bro. Dan kalau kita adu balap lari mungkin masih kalah sama beliau. Padahal usianya udah kepala 5 hampir kepala 6. Nah,
beliau itu selalu ngasih suplemen klorofil ini ke anak didiknya. Termasuk beliau juga mengkonsumsi ini gitu ya. Cuma sayangnya memang kayak liquid klorofil ini nggak ada di medio 80-an dulu katanya. Kalau ada dari dulu, ini merupakan doping yang baik buat saya tapi tidak membahayakan kesehatan tubuh saya. Bukan zat yang dilarang. Hati-hati ya, kata-kata dopingin ya. Doping tanda kutip mungkin ya maksudnya ya. Doping yang dalam artian gini, doping dalam artian baik. Bukan doping yang dilarang. Biasanya doping yang dilarang itu yang memang berbahaya. Yang kemudian dilarang pada atlet gitu kan, karena efeknya jadi berbahaya. Nah, beliau bilang ini merupakan suplemen yang memang wajib dikasih. Wajib ya. Nah, saya kasih tahu akhirnya patofisiologinya apa aja gitu loh. Kenapa sih kok klorofil ini bisa membantu performa olahraga? Pertama, mungkin sebelum dokter teruskan ya penjelasannya. Mungkin pemirsa di rumah yang pertama kali melihat produk ini akan bertanya, hijau-hijau. Wah, ini pasti dari daun ya, Dok ya? Dari daun ya. Betul. Mungkin banyak yang bertanya, di rumah saya itu ada daun singkong. Daun paya, bahkan saya ingat banget nih diri saya sendiri, Dok. Ibu saya kalau lagi saya demam dulu dikasih saya persan daun paya, yang rasanya super luar biasa. Daun tai ayam. Tapi manfaatnya luar biasa. Nah, mungkin banyak pemirsa di rumah yang akan bertanya, apakah itu sama dengan yang ada di K-Liquid Chlorophyll ini, Dokter? Sebelum dokter masuk ke patofisiologinya. Jadi mungkin banyak juga yang nggak tahu bahwa K-Liquid Chlorophyll ini bukan sembarang ekstraksi dari tanaman hijau ya. Nah, jadi tanaman hijau yang kita ambil ini bukan dari sawi, bukan dari kangkung, dari apa, tapi kita impor sebenarnya bahannya. Apa yang kita impor itu? Dia nggak ada di Indonesia, namanya alfalfa. Coba di googling daun alfalfa atau Medicago sativa. Nah, mungkin lagi FB Live ini, coba di googling sedikit di layar sebelah. Sebenarnya, apa sih itu? Apa sih alfalfa sebenarnya? Jadi alfalfa ini dia tumbuh di daerah yang cukup minim air sih sebenarnya. Minim air ya. Ini kayak gini, Dok ya? Yes, golongannya daunnya seperti itu. Sebenarnya daunnya dikit, Bar. Tapi tangkainya panjang. Ini yang bikin beda nih sama pohon paya, pohon singkong ini ya? Beda. Dia nggak punya buah yang spesifik seperti itu. Tapi memang daunnya juga nggak terlalu besar. Cuma memang akarnya ini menjalar cukup panjang. Karena daun ini, tumbuhan ini dia untuk survive, dia harus mencari sumber air yang cukup jauh. Ya, jadi akarnya cukup panjang, banyak, dan dia bisa bertahan dengan cara menyimpan zat nutrisi yang ada itu di dalam akarnya. Jadi Allah SWT ini bikin tanaman ini beda nih, Dok ya? Tanaman ini beda. Banget ya? Bedanya apa? Bedanya adalah kadar zat gizinya itu lebih tinggi dibandingkan sayuran atau zat hijau daun yang lain. Zat hijau daun kangkung, zat hijau daun brokoli, sawi, pakcoy, dan lain sebagainya itu jauh lebih besar si alfalfa ini dibandingin yang tadi. Nah, jadi zat hijau daun itu atau kita nggak bicara spesifik klorofil misalnya ya. Misalnya kita bilang zat gizi pada bayam. Zat gizi pada bayam itu ada yang dimiliki oleh bayam tapi tidak dimiliki oleh brokoli misalnya, walaupun sesama hijau. Nah, tapi di alfalfa dia miliki dua-duanya. Jadi kenapa kita pilih sumber yang terbaik gitu loh. Ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan pemirsa di rumah nih ya. Jadi kenapa sih Keling pilihnya alfalfa? Kenapa sih digembar-gemborkan banget nih klorofil yang terbaik itu adalah alfa, ternyata ini mana impor lagi ya. Impor, tanamannya khusus, nutrisinya juga jauh lebih tinggi dibandingkan daun katuk, daun bayam. Bukan berarti daun-daun itu jelek ya, karena emang bagus juga, Dok ya. Tapi mungkin dia lebih lengkap dibandingkan yang lain. Jadi kalau dibilang kita rutin mengkonsumsi daun katuk, kenapa nggak coba ekstraksi dari daun alfalfa? Nah, itu dia. Karena dia mempunyai manfaat juga yang dari katuk punya gitu. Nah, dan ini udah terbukti dari banyak hal ya. Jadi klorofil ini juga terbukti memang bisa kita kasih dan bisa kita berikan untuk banyak orang gitu ya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai manula, orang dengan hamil pun itu aman ya, aman sekali ya. Karena sifatnya suplementasi dan memang kadar zat besinya tinggi. Nah, ngomong-ngomong soal zat besi nih, Bar, zat besi inilah yang ngambil peranan penting untuk angkutan oksigen kita biar jadi lebih oke. Nah, pemirsa di rumah, untuk kita lebih memahami apa yang akan disampaikan oleh Dr. Arif tentang hubungannya zat besi dengan angkutan oksigen, kita akan saksikan video berikut ini.
adalah gambaran tentang Why is our kalau blood kita important? kekurangan zat Pause the besi video yang here ada di and try to dalam think of some tubuh kita. ideas. Ya, ini bicara soal Our sel blood darah has merah many kita. important Jadi functions, kalau kita lihat which ya can di be layar ya, stated Bar ya, simply tubuh kita as ini terdiri atas transporting pembuluh-pembuluh darah substances yang around banyak our yang body mengalir and dari protecting us jantung from ke seluruh disease. tubuh. Sometimes, Nah, though, Ini jadi yang our dibilang blood nih doesn't kemudian work bisa ngelilingin exactly bumi the ya. way it should. Betul, Oke. saking In this panjangnya video, dan memang we dia will juga look bisa at an memperbaiki example of diri. this. Jadi oke banget sih Anemia. sebenarnya. Nah, ada Our kata-kata blood yang disebut is made of plasma, platelets, white blood cells, and red blood cells. If a blood sample is centrifuged, dikecilin. i.e. spun round very fast, in blood Oke, ini fractionation, adalah this is gambaran what the sample di would look mana like. darah kalau kita ambil tuh, terus kemudian kita lakukan As you can sentrifugasi see, atau most of the melakukan cells in the pemutaran, blood are red blood Kocok-kocok ya. cells. diputar gitu. Oh, Ada diputar ya? alatnya, Cells centrifuge make the gitu kan. blood look Itu akan red. kepisah bagian cair Here dan is a bagian basic padat dari diagram darah. Yang of cair a itu red yang blood kuning, yang cell padat or itu yang merah. erythrocyte. Nah, yang merah itu isinya apa? Ini dia isinya, Bar. Oh, ini kenapa darah kita kalau dipotong biru? Salah. Merah ya? Merah ya? Ini adalah sel darah Oh, merah. oke. Coba dilihat, sel darah merah ini bentuknya lucu ya. Lucu. Kayak mangkok, tapi Oke. bukan mangkok juga. Nah, dan dia nggak punya inti. Oke. Ya, Jadi ini nggak ada adalah titiknya gitu ukurannya. ya? Lu lihat nih, ini adalah ukurannya. 7 mikrometer. Yes. 1 mikrometer itu 1/1.000.000. Ya, jadi sangat kecil sih sebenarnya. Nggak kelihatan lah ya kalau Nggak kita. kelihatan, Jadi kalau saya nggak potong bakal darah saya, Dok, yang kelihatan merah aja ya. Ya. Nggak kelihatan ya. Nah, dia ini punya bentuk yang sangat fleksibel dan kemudian gampang mengalir ke seluruh tubuh. Oke. Ya, sehingga memang dia fungsinya adalah untuk membawa oksigen dan membawa beberapa nutrisi sih dalam tubuh. Oh, Tapi jadi- utamanya dia sebenarnya membawa oksigen. Dan Oh, dia berikatan dengan satu molekul yang bernama hemoglobin, atau Hb. Hemoglobin. Oke. Ya, lihat dia tidak ada intinya, no nukleus, sehingga dia memungkinkan dia untuk membawa oksigen lebih banyak. Nah, kalau kita lihat itu yang kayak pipa kusut, Ini itu apa ini? adalah hemoglobin. Oh, jadi hemoglobin itu pipa khusus. Sebenarnya bentuknya molekuler, nggak Oh, kelihatan. molekuler. Oke. Dia membawa si sel darah merah. Jadi yang Ini kepingan digambarkan itu adalah aja sel ya, darah merah. digambarkan ya. Jadi Oke. Hb ini adalah si pembawa sel darah merah. Ya kan sana Ya. sering banget Nah. orang bilang nih, Dok, nih soal klorofil sama Hb gitu ya. Ya, Nah, betul. ini gimana nih coba? Kita bicara anemia nih. Anemia itu penyebabnya ada macam-macam. Oke. Ada penyebabnya karena kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Ini sering orang denger tuh ya. Ya, Ibu betul. hamil biasanya, ibu hamil. Nah, jangan salah, zat besi juga iya. Oh, zat besi Nah, juga ini ya. adalah sumber-sumber dari makanan vitamin B12. Nah, banyak orang yang memang kekurangan anemia karena vitamin B12 karena kekurangan dari sumber makanan tadi. Nah, Ya, ikan, keju, daging dan lain sebagainya. Nah, ada anemia defisiensi dari besi atau anemia karena kekurangan zat besi. Zat Nah, besi, ini bisa ya. di-tackle sama si klorofil ini nih. asik tackle. Biasanya penyebabnya adalah karena kita kehilangan darah Oke. atau karena kita dalam kondisi mengandung. Oke. Jadi orang-orang yang hamil itu biasanya rentan anemia. Apa gejalanya? Ngantuk, nafasnya pendek, detak jantungnya meningkat, dan yang terakhir orangnya terlihat pucat. Oke. Sangat pucat. Nah, itu adalah gambaran orang anemia dengan defisiensi besi. Kalau kita lihat di mikroskop, biasanya gambarannya tuh kalau kita lihat sel darah merahnya itu ada bagian-bagian yang Oh, terlihat lebih pucat Oh, dibandingin gitu yang ya. lain. Nah, kayak gitu Oh, gambarannya. oke. Kira-kira lebih kurang Ini- seperti itu lah animasinya. Jadi kalau dipotong darahnya kurang merah gitu? Nggak gitu ya? Nggak gitu juga ya? lu salah ya? lihat di mikroskop Oh, dulu. mikroskop dulu. Nah, itu tanda dia kekurangan oksigen sebenarnya. Oke. Nah, biasanya kita tanggulangi dengan cara kita memberikan tablet zat Zat besi. besi gitu ya. Nah, cuma pemberian tablet zat besi ini banyak yang alergi juga. Hmm. Nah, kita bisa kasih dengan cara apa? Dengan cara kita berikan makanan-makanan. Hmm, Contohnya nih, hijau-hijau ada ya? asparagus, Oh. kuning telur. Stop boleh? Nah, sorry. Videonya di pause yang Di-pause tadi. aja. Oke. Nah, ini penting buat diketahui. Ya, terima kasih. Nah, lalu ada asparagus, ada kuning telur, ada daging merah. Hmm? Kalau nggak daging merah, tahu nggak apa lagi yang banyak juga sumber zat besinya? Daging putih. Pernah tahu yang namanya spirulina? Oke. Nah, itu bisa sebenarnya. Ada untuk di keling meningkatkan juga zat besi. ya? Ada di keling juga. Oke. Terus yang di bawah lihat itu apa? Apa itu ya? Sayuran hijau. Sayuran hijau ya? Sayuran hijau itu, nah itu tadi bisa kita wakilkan dengan klorofil sebenarnya. Kenapa kembali lagi ke keling quid klorofil? Sayuran hijau banyak. Yes, karena sumbernya terbaik. Oke deh. Tadi kita sudah bahas ya. sumbernya itu sudah mengandung zat gizi yang sangat tinggi. Karena tanaman ini dibandingin unik dengan ya? yang hijau-hijau yang lain. Oke. Dibandingin dengan asparagus yang ada di layar tuh. Dibandingin dengan apa tuh ya? Brokoli. brokoli yang ya. satu lagi apa tuh? Daun pisang bukan? Bukan ya? Pisang atau daun bayam ya mungkin ya. Nah, lalu yang sebelah kiri itu ada buah-buahan kering. Buah-buahan. Nah, cuman resikonya kalau buah-buahan kering itu biasanya kadar gulanya tinggi. Gulanya banget. tinggi ya. Hati-hati. Hati-hati. Terus kemudian kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Nah, kalau kacang-kacangan ya biasanya lebih ke bahaya, agak bahaya kalau buat laki-laki sih.
Biasanya kan kalau terlalu banyak kita konsumsi kacang, omega 6-nya agak tinggi, kulitnya jadi lebih gampang berminyak, bisa jerawatan, bro. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi inilah sumber makanan yang memang mengandung tinggi zat besi. Ya. Nah. Oke, jadi luar biasa banget ya. Sampai speechless ya. Pemirsa di rumah mungkin hari ini agak sedikit berbeda ya. Jadi mungkin kita akan ada, kedepannya akan seperti ini, kita akan ada animasi video yang memudahkan untuk pemirsa di rumah memahami apa yang kita bahas hari ini ya dokter ya. Terutama juga hubungannya dengan produk-produk Keling. Sering orang bilang kayak liquid klorofil bagus buat hemoglobin dan sebagainya, mungkin tapi masih belum mengerti di mana. Nah, mungkin dokter Arif sudah jelaskan tadi, ternyata zat besi itu ya, zat besi itu yang sangat berpengaruh sekali ya. Dok, kembali lagi nih, tema kita kan olahraga. Yes. Kenapa dokter saraninnya kayak liquid klorofil? Emang apa nih pengaruhnya ke saya nih? Jadi gini, banyak orang nyangka gini, kita kan kalau mau olahraga ya harus makan banyak, biar bensinnya banyak, full, bagus, sehingga staminanya terjaga dan lain sebagainya. Tapi banyak orang lupa sama yang namanya oksigen. Oksigen? Ya, orang nyuruh banyak makan, banyak minum pada saat sebelum olahraga, tapi orang lupa sama angkutan oksigen. Padahal angkutan oksigen itu yang membuat durasi kita atau endurance kita itu jadi lebih panjang. Kita jadi lebih kuat dalam berolahraga. Jadi lebih kuat dalam kegiatan-kegiatan fisik apapun, termasuk kegiatan fisik seksual tadi ya. Jadi lebih prima, jadi lebih kuat. Kenapa? Karena angkutan oksigen ini berpengaruh terhadap proses pembakaran pada tubuh. Nah, jadi gini, ibaratnya makanan dan minuman itu sebagai bensin, ya, oksigen itu adalah korek apinya, atau pemicunya, atau lighternya. Tanpa ada oksigen, biasanya jaringan otot kita mulai lelah dan mulai terjadi kram, terjadi kayak penumpukan asam laktat, rasa nyeri di otot, dan lain sebagainya karena kekurangan dari oksigen. Kalau itu kayak ngap-ngap gitu termasuk nggak? Termasuk sebenarnya. Maka itu saya sarankan klorofil. Kenapa? Karena klorofil ini bisa meningkatkan angkutan oksigen tadi kan, dengan cara zat besi yang kadar zat besi yang tinggi yang ada di dalam klorofil ini. Jadi saat kita minum, sesaat sebelum kita olahraga, maka itu bisa membuat ya kita jadi lebih bertenaga dalam melakukan olahraga. Bukan dengan kita makan kalori sebanyak-banyaknya. Kalori secukupnya aja sih sebenarnya. Karena toh akan kita bakar juga. Tapi kalau bensin tanpa lighter, kira-kira bakalan hidup juga nggak? Nggak bakalan hidup juga. Oke. Jadi sudah mulai, mudah-mudahan pemirsa di rumah mulai mengerti ya. Jadi bahwa kita tetap butuh bensin ya, Betul, kita tetap butuh kita butuh bensin, makan juga ya. Tapi kita juga butuh lighternya ya. Karena untuk membakar itu semua. Karena kalau tidak dibakar nanti numpuk ya, Nah, saran saya sih sebenarnya teman-teman mitra Keling sekalian itu learning by doing ya. Jadi kalau saya jelaskan misalnya tentang klorofil gini atau segala macam, coba praktekkan. Olahraga sebelum minum klorofil, artinya tanpa minum klorofil, coba olahraga sekuat apa. Lalu kemudian olahraga dengan konsumsi klorofil, bakalan seperti apa performanya. Nanti lihat sendiri. Yang di rumah ya, pemirsa di rumah coba ya. Ini yang sudah melakukan, boleh kirim-kirim ya kata-katanya, ataupun besok ya. Kalau kita acara minggu depan lagi atau 2 minggu ke depan, coba dikirimkan lagi ya. Iya, betul. Dok, ini kan dokter bilang ini nih, bagus banget buat olahraga. Mungkin pemirsa di rumah juga akan bertanya, minumnya kapan nih dok? Banyak yang tanya, sebelum olahraga kah? Atau setelah olahraga? Atau pada saat sedang olahraga? Karena semuanya punya alasan dok. Kalau sebelum biar tenaganya bagus. Kalau setelah biar abis olahraga pegel-pegelnya hilang katanya. Ini yang bener yang mana nih? Mungkin pemirsa juga masih bingung. Kalau dilihat dari fungsinya, sebenarnya sangat disarankan itu mengkonsumsi atau minum klorofil itu adalah sesaat sebelum olahraga. Sesaat sebelum olahraga ya. Jangan khawatir, nggak perlu nunggu 2 jam karena ini cairan, jadi cepet banget dia diserap sebenarnya. Nah, dan biasanya memang efeknya langsung terasa seketika sih. Jadi sebelum ya, sebelum berolahraga. Dan jangan lupa diimbangi dengan air putih yang cukup juga. Kan kalau minumnya itu berarti misalnya olahraga kan cuma pagi nih, dok. Iya betul. Minumnya sekali doang atau kan sebelum olahraga tadi? Sesuai takaran biasanya. Takarannya itu adalah 1 sloki. Jadi biasanya rata-rata orang itu kan dianjurkan oleh kita tuh untuk minum klorofil itu kan 3 kali 1 sloki sehari. Nah, jadi sempatkan pada saat yang 1 pertama itu, pada saat kita mau olahraga pagi misalnya, ya kita minum pada saat perut kita sedang kosong. Lalu sarapan sekedarnya kalau memang mau, atau dalam keadaan perut kosong juga sebenarnya nggak ada masalah sih olahraga pagi itu. Bahkan itu bisa cepet dapat fase anaboliknya. Nah, atau training zone-nya, di mana pembakaran terjadi pembakaran lemak gitu. Nah, jadi pada saat sedang perut kosong, kita mulai dengan klorofil aja, itu bisa ngebantu banget sih. Luar biasa ya. Jadi
sebelum makan, mungkin sisanya itu nanti ya di siang, mungkin sore dan sebagainya ya. Siang dan sore lebih ke untuk nge-cover gitu ya. Nah, kalau saya minum setelahnya, biasanya fungsi dari zat besinya nggak terlalu gitu loh. Lebih baik kalau sesudahnya itu ya yang tinggi protein, misalnya produk yang lain yang tinggi protein. Tadi yang dokter sudah singgung ya? Ya, spirulina itu ya? Oke ya. Oke, jadi bentar dulu nih dok nih. Tadi kan saya mulai yang tanya ya, jadi kalau pemirsa di rumah pengen nanya juga hari ini, mungkin nanya tentang klorofil itu bagaimana dok, kalau ini saya kenapa, kalau olahraga gimana, minum klorofil malah pusing. Segera tulis di kolom komentar. Kita akan berusaha semaksimal mungkin hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah ya. Oke, dok, lanjutin lagi. Sip. Kan tadi sudah bilang, campurnya, ini juga ada bertanya nih. Ini langsung diminum, blok. Ya salah ya. Atau dilarutkan dulu dengan air atau dengan sirup atau dengan teh atau bagaimana nih dok? Yang paling bagus terutama buat tema kita hari ini itu untuk olahraga. Ya, kalau untuk olahraga biasanya memang kalau biasanya pada atlet atau orang-orang yang memang secara proporsi tubuh udah bagus, lalu kemudian ingin meningkatkan performa olahraga, nggak ada salahnya dicampur dengan madu misalnya, atau dengan spirulina, misalnya air dengan madu atau air dengan spirulina, lalu baru ditambahkan klorofil. Ingat, takarannya itu bukan satu botol ya. Oh, bukan yang salah ya? Bukan, ini bukan minuman yang memang langsung bisa ditegak langsung ya. Bukan deh, kirain. Ini ekstraksi yang cukup kental sebenarnya. Dan kita untuk satu kali dosis penyajian atau biasanya kita larutkan dalam 250 cc air. Oh ya, seperti ini ya. Ya. Angkat aja. Itu biasanya kita kasih 1 sloki. 1 sloki ini apa namanya ya, gelas takar ya, gelas takar lah ya, gelas takar yang ya. kecil. Nah, lalu kemudian tinggal kita tuangin aja segini. Jadi takaran airnya kira-kira segini, nggak perlu diaduk terlalu berat ya. Just goyang-goyang aja. Twist your glass. Gitu twist your glass, asik. Digoyang aja. Digoyang. Nah, ini jangan dokter doang, saya juga dong lah. Kalau saya biasanya dengan ini, apa namanya, tempat minum saya kan biasanya tempat minum sendiri, itu biasanya saya bolak-balik shaker atau apapun itu. Shaker sedikit ya. Yes. Lalu kemudian tinggal kita minum aja sih, bro. Oke. Nah, ini kita memang karena masih agak pandemi, kita agak sedikit berjarak 2 meter dulu ya. Tos dulu lah, bro. Oke. Sebelum kita buka ya. Oke, jadi buat yang di rumah juga kalau ada klorofil, karena tadi saya emang dari pagi nih sama Dr. Arif udah bersemangat banget karena kita salah satunya minum ini. Abis ini kita basket ya? Kita basket abis ini ya. Nah, sementara untuk ini supaya stamina kita tetap tidak kendor, kita minum lagi ya. Oke dok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya, Bar? Seger ya? Kelihatan aus gue. Jadi pemirsa di rumah, klorofil ini kalau saya ya, karena saya sama Dr. Arif mungkin sudah rutin kita minum klorofil ya. Jadi mungkin rasanya tuh udah familiar, udah enak, seger gitu ya. Saya rutinnya sama ini ya. Nah, mungkin buat yang di rumah yang mungkin pertama kali akan coba, mereka mungkin akan merasakan seperti daun ya. Karena rasanya memang daun ya. Aromanya kayak, ini kayak sayuran hijau banget. Sayuran hijau banget ya. Tanpa rasa dan lain sebagainya. Tapi boleh kok sebenarnya ditambahin dengan misalnya kayak sumber gula yang baik. Contoh kayak madu, kayak spirulina ya. Itu baik. Cuma saya nggak terlalu disarankan dicampur dengan gula pasir atau dicampur dengan sirup, nggak terlalu disaranin karena memang itu bisa nyebabin gula darah langsung meningkat. Naik ya. Jelek, nggak baik lah. Jadi pemirsa di rumah, kita tinggal buatnya mudah banget, langsung bisa dikonsumsi. Nah, kalau kita olahraga kan tadi dokter bilang, biasanya kita pakainya botol minum olahraga nih. Mungkin kalau kita mau sepedaan ataupun basket, pasti kan taruhnya di botol nih. Kita nggak mungkin langsung habis minum gini nih. Mungkin kita minum sebagian sebelum main dan sebagainya. Nah, kira-kira nggak apa-apa? Diamankah kalau kita simpen gitu, atau sebaiknya setelah dibuat ini dilarutkan, berapa lama harus kita minum? Sebenarnya lebih baik sih kalau saya sarankan. Memang di dalam botol kan lebih gampang untuk kita ngocoknya ya, dibandingin kita taruh di gelas. Saya sendiri udah nggak biasain minum di gelas sebenarnya. Itu pengalaman pribadi saya. Tapi kalau memang teman-teman ingin dapatkan hasil yang akurat, yang maksimal, ya itu sebenarnya diminumnya itu dipisah, jangan dengan di botol. Jadi pada saat kita mau olahraga, siapkan air dengan takaran yang cukup, yang pas, yang sempurna, lalu kemudian siapin 1 sloki, campurkan,
Minum saat itu juga, jangan dibiarkan terlalu lama. Karena pastinya kalau sudah terkena udara, pasti ada terjadi proses oksidasi kan, jadi nggak usah dibiarin terlalu lama. Nah, jadi nggak terlalu disarankan juga untuk disimpan di dalam botol, lalu kemudian ya disimpan seharian, atau ditaruh di kulkas atau apa gitu loh. Lebih baik sajikan pada saat kita ingin meminumnya. Jadi kayak tadi ya, saya sama Dr. Arif kita bikin, kita langsung minum, kita langsung segar kembali ya. Ini udah mulai turun ya, Energinya kita udah segar mulai lagi ya. Asik nih. Udah mulai turun ya. Nah dok, pertanyaan ada nih juga banyak banget nih, banyak yang nanya. Dokter, airnya itu air biasakah, air dinginkah, air panaskah? Karena kan orang sering bilang air panas itu paling bagus. Bukan panas ya, hangat ya. Sehat lah. Air panas, Enggak juga sih. Lepuh. Nah, itu yang terbaik yang mana nih dok? Kalau yang terbaik adalah air yang kalaupun memang misalnya nggak bisa minum air sejuk, maunya air hangat, ya hangatnya hangat-hangat kuku ya. Jangan terlalu panas. Masih boleh ya, masih boleh ya. Karena akan merusak dari mikronutrien dari yang ada di dalam klorofil ini. Termasuk zat besi. Klorofil ini kan kandungan makronutriennya mungkin nggak sebanyak yang lain ya. Tapi kandungan mikronutrien seperti vitamin dan mineralnya cukup banyak. Jadi kalau kita dilarutkan dengan air yang panas, saya khawatir nanti akan terjadi masalah di sana. Akan rusak. Buah aja disarankan untuk dimakan fresh kan, segar kan, dengan proses pemasakan atau penyajian yang minimal kan gitu loh. Apalagi juga ini. Jadi saran saya sebenarnya hangat-hangat kuku, sejuk atau dingin. Kalau dingin juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, apalagi buat olahraga nih. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Ya, jadi mitra Keling di rumah, pemirsa di rumah, boleh pakai air hangat ya, jangan air panas. Jangan air panas. Ya. Oke dok, jadi ini sudah luar biasa banget, kita sudah kupas nih tentang si klorofil ini. Mudah-mudahan pemirsa di rumah lebih paham lagi nih, kita sering ngomong klorofil strukturnya mirip dengan hemoglobin kita. Kenapa bisa mengikat? Ternyata tadi ya sudah dijelaskan ada zat besinya itu yang memang secara ilmiah bisa kita jelaskan kepada siapapun itu ya. Jadi bukan hal yang tidak bisa dijelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke solusi yang berikutnya dok, klorofil lagi hits nih. Mungkin kalau dokter sering lihat di TikTok ya, aduh TikTok ini, siapa yang suka TikTok ini? Suka TikTok ya? Alhamdulillah. Bukan apa-apa sih, yang hits itu biasanya kan yang negatif ya. Iya, tapi begitu klorofil yang hits, gue seneng jujur aja. Biasanya kan yang hits kan agak unik-unik gitu ya. Nah, ini klorofil hits nih dok. Jadi mungkin banyak sekali nih pemirsa di rumah, mungkin audiens kita yang belum pernah menyobain klorofil, jadi pengen tahu apa sih klorofil itu. Mudah-mudahan kita hari ini sudah jelaskan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan klorofil yang klorofil yang tepat, yang asli, yang aman buat kita nih. Karena memang mungkin di luaran banyak sekali ini beredar, ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin dokter bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah ya. Ini silakan. Klorofil jadi komoditas dagang yang tinggi banget. Karena lagi hits, happening banget. Dia memang lagi happening banget. Dan memang klorofil ini udah ada lama. Betul. Jadi banyak juga produk yang mencoba untuk jadi kompetitor ya dari klorofil ini sendiri. Nah, klorofil sendiri selain ada kompetitor juga, tapi kita harus waspada juga sebenarnya sama yang memang mungkin cara mendapatkannya agak nggak resmi ya atau apa. Cara mendapatkan klorofil yang resmi atau cara mendapatkan klorofil yang memang sesuai dengan kualitas yang ada yang kita peragakan tadi, itu adalah dengan cara mengakses sebenarnya ya website dari Keling Indonesia. Nah, dari situ kita akan tahu sebenarnya berapa harga aslinya, terus kemudian dipasarkan lewat mana. Sebenarnya nggak sulit kok sebenarnya mendapatkan klorofil ini. Nah, cuma memang di luaran sana banyak sekali ada yang yang membuat konsumen itu bingung dengan beragamnya harga yang ada. Betul. Nah, saya cuma mau ngingetin hati-hati, yang namanya belanja online kadang-kadang apa yang ditampilkan kan belum tentu sama dengan apa yang nanti didapatkan. Betul. Nah, pernah lihat kan banyak viral kasus-kasus COD. Iya, lagi hits tuh. Ya, gara-gara apa? Gara-gara cash on delivery ternyata barang yang diterima itu tidak sesuai dengan apa yang digambarkan. Nah, kalau ingin mendapatkan yang sesuai, maka cari yang memang original, cari yang memang resmi dari PT Keling Indonesia, dengan harga yang memang sudah sesuai, yang sudah dipatok gitu loh. Ya. Nah, jadi, cara mendapatkannya dengan cara diakses ke websitenya Keling Indonesia. Di Kenet itu juga bisa kita dapatkan sebenarnya informasi dari harganya. Yang kita khawatirkan apa kalau seandainya nanti misalnya kita membeli yang di bawah harga atau apa segala macam, jangan-jangan yang dikirim yang lain lagi. Itu satu. Kita hanya khawatir jangan-jangan barangnya juga bukan barang yang asli atau mungkin barang reject dijual kembali. Kita nggak pernah tahu. Jadi cari yang asli, cari yang benar, cari yang memang legal ada di
website Keling Indonesia. Jadi jangan Teliti tergiur sebelum ya. membeli. Jadi jangan tergiur sama harga murah. Ya, betul. Ingat, ini buat kesehatan kita ya. Yes. Ya, jangan sampai kita membeli sesuatu lebih murah sedikit tapi ternyata manfaatnya justru tidak memberikan kesehatan buat kita ya. Hati-hati sama itu. Dan yang paling penting kan memang kalau kita membeli barang yang asli, kalau kita membeli barang yang asli, barang yang legal, maka kan itu sudah melalui proses penyaringan oleh Badan POM Indonesia dan sudah terdaftar di Badan POM Indonesia. Ada kan? Ya, jadi sudah nomor ada serinya, perizinannya, yes, sudah aman, dan juga tentu PT Keling Indonesia ini menggaranti dari produknya ya, asalkan dia original. Asalkan dia original dan didapatkan dengan cara yang memang benar gitu ya. Nah, jadi hati-hati, teliti sebelum membeli, jangan hanya asal murah atau asal gampang didapatkan. Yang paling penting adalah dia resmi. Resmi dan original. Oke, baik. Dokter, ini sudah satu produk aja kita kupas sampai kulit-kulitnya, sampai akarnya ya, dikit ya. Nah, tapi kalau tadi sudah ngomongin soal ratunya, si nutrisi, sekarang kita ngomongin soal olahraganya. Ya. Nah, olahraga ini jujur aja dok. Sport thing. Betul. Ya. Saya kalau olahraga misalnya badminton nih, paling 2 set, capek. Ataupun basket mungkin 10 menit kali 2, udah, pegel semua keren tadi apa dokter bilang asam laktat ya. Iya, asam laktat jadi ya. Nah, gimana caranya supaya nih olahraganya bisa maksimal, nggak gampang capek, nggak gampang pegel nih? Apa solusinya nih dok? Ya sebenarnya banyak sih solusinya. Sekarang tuh teknologi untuk olahraga sendiri kan udah mulai banyak ya. Jadi teknologi untuk olahraga mulai dari pakaian ya, mulai dari headband, ya? Jenis pakaian yang evaporate dan lain sebagainya, jenis celana. Terus kemudian sepatu itu kan sudah makin dikembangkan karena peminatnya juga banyak. Karena makin banyak orang yang sebenarnya berminat untuk melakukan olahraga. Nah, yang nggak kalah penting juga sebenarnya ada beberapa aksesoris penunjang untuk olahraga. Gitu loh ya, selain memang stylish, tapi juga bisa membuat performa olahraga kita jadi lebih maksimal, jadi lebih baik. Plus, kita bisa memperpanjang masa pembakaran kalori dalam tubuh kita. Jadi fase anaboliknya itu bisa agak lebih memanjang gitu. Gara-gara jadi bisa bakar terus ya? Ya, jadi pembakarannya biasanya hanya berlangsung setengah jam setelah berolahraga, ini bisa berlangsung 2 jam lebih gitu loh. Karena apa nih? Karena apa? Karena ada yang bisa membantu sesuatu yang terkandung di dalam aksesoris ini, dia bisa membantu aliran darah jadi lebih banyak, sehingga metabolisme jadi lebih panjang. Fase anaboliknya jadi bisa lebih panjang. Nah, biasanya produknya itu berupa aksesoris untuk olahraga. Nah, di Keling Indonesia biasanya kita menawarkan banyak ya, ada celana dan lain sebagainya. Cuma hari ini saya mau bicara soal salah satu aksesoris yang lagi hype juga, yang bentuknya modis banget. Itu yang dari tadi lu lihat tangan gua kenapa nih? Itu yang dokter pakai bukan ya? Yang dokter pakai bukan ya? Ini adalah Worstband yang modis banget, yang berasal dari PT Keling Indonesia, yang mengandung manfaat-manfaat untuk olahraga. Jadi bukan hanya modis. Nah, bukan namanya PT Keling Indonesia kalau dia tidak mempunyai manfaat untuk kesehatan. Jadi kalau orang tanya soal apa sih bedanya celana dalam atau celana olahraga Keling sama celana biasa, mungkin merek-merek branded yang lain apa segala macam. Pertama, pasti bahannya terbaik. Ya. Yang kedua, punya manfaat untuk olahraga. Manfaat untuk kesehatan. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan olahraga. Kenapa? Karena gelang yang gue pakai ini itu bisa memancarkan ion negatif, brother. Bisa memancarkan ion negatif sehingga aliran darah lu lebih lancar, lu merasa lebih berenergi karena kandungan-kandungan mineral yang ada di dalam gelang ini. Kita bedah bareng. Yuk. Menarik nih. Tapi kalau soal ngomongin aksesoris, saya juga punya aksesoris. Apa nih? Masa aksesoris? Masa kalah ini mah itu? Apa kalahnya? Gue tanya, punya manfaat buat kesehatan nggak? Bisa lihat jam? Jam berapa sekarang? Cuma memang bagus, gue tahu. Itu lebih gede dibandingin yang gue pakai saat ini. Tapi punya manfaat buat kesehatan nggak? Jangan ngeles mulu lu, Bar. Belum ya. Oke. Saya sih menarik banget nih. Saya pengen coba ya. Ini kita udah bawain ya. Nih, gue udah bawain buat lo. Coba lo lihat. Coba ya. Ini mirip sama yang saya pakai sekarang. Ini adalah Keio Nano Worstband. Ya, Keio Nano Worstband ini kalau kita lihat di dalam, lu lihat di bar. Ada beberapa batu-batu ya. Pemirsa di rumah nggak kelihatan nih. Mau kelihatan? Nah, coba dokter Ari mungkin mau kasih lihat nih. Luar biasa nih. Coba di zoom, brother. Waduh. Agak munduran dikit kayak udah. Munduran dikit. Nah, iya. Nah, zoom, sini. Zoom. Nah, ayo dok. Coba di zoom. Nah, ini ada berapa bar? Lu lihat ada berapa warna?
Warnanya banyak, 7 Banyak. kayaknya ya, 7 ya. Nih dia, coba lihat. Coba Nino, majuin dikit. Turun dikit. Nah, Sip. apa nih? Kelihatan? Ah. Nah, baru mulai kelihatan. Ini 7 batuannya nih apa nih dok nih maksudnya nih dok? Ini kok Apa sih maksudnya? warnanya kok warna-warni, aduh Lucky number kayak 7. kayak permen nih warna-warni nih. Apa sih maksudnya? Oke, jadi bicara soal maksudnya, ini kan ada beberapa warna yang sebenarnya menandakan indikator bahan atau mineral yang bisa memancarkan ion negatif dan far infrared yang ada di sini. Oke. Nah, biasanya yang kita kenal kan cuma germanium, turmalin dan lain sebagainya. Sebenarnya ada juga di sini. Nah, jadi untuk yang warna coklat ini penanda sebagai germanium powder. Oke, jadi germanium powder ini bisa menghasilkan ion Boleh saya negatif. lihat, dok ya. Menurut dok boleh jelasin ya. Boleh, Jadi boleh, yang warna apa lagi? coklat ini ya. Itu yang coklat Nih. muda. Oh yang coklat muda turmalin ya. Nih, jadi yang Betul. paling bawah ini coklat muda. Ya. Jadi yang sudah yang pengen tahu ini apa aja sih sebenarnya yang ada di sini nih. Coklat muda ini adalah turmalin. Turmalin ini ngapain nih, Dok? Sorry, itu germanium. Benar-benar turmalin ini, turmalin. Oh, turmalin ya? Ya. Oh, iya, Ini benar-benar. ini ngapain nih, Dok nih? Mancarin apa nih dia? Dia mancarin ion negatif sih sebenarnya. Nah, ion negatif itu sendiri itu fungsinya bisa membuat ya pelebaran pada pembuluh darah, terutama pembuluh-pembuluh darah kapiler sehingga aliran darah jadi lebih lancar sih sebenarnya. Oke. Nah, ion negatif itu sendiri kita bisa dapatkan sebenarnya dari daerah pegunungan. Makanya kalau lu olahraga di pegunungan atau Fresh, di daerah-daerah yang mungkin belum terlalu banyak polusi lah ya. Kita nggak bicara pegunungan yang tinggi banget ekstrim, biasanya kadar oksigen udah mulai kurang nih. Tapi di kaki gunung yang masih fresh, yang kadar yang pepohonannya masih banyak, itu biasanya fresh banget. Dan biasanya lu akan lebih kuat untuk berolahraga. Iya benar-benar ya. Kirain Karena tuh, ion negatifnya masih banyak. kirain karena tempatnya. Enggak juga ya? No. Oh iya benar. Lebih ke karena ada energinya di situ. Betul ion sering negatif. sering ngerasain. Sering ngerasain. Nah. Di daerah-daerah pantai juga sebenarnya ada sih. Jadi daerah yang less polutan itu biasanya lebih banyak ion negatifnya dan itu membuat lebih fresh. Oke, itu yang pertama coklat ya. Yang kedua adalah yang kedua hitam adalah nih. hitam. Nah, yang hitam Hitam. itu adalah 38 energy powder. Oke, ini apa lagi nih? 38 Oke, energy powder. Energy powder. Jadi energy powder ini juga bisa ngasilin ion negatif juga sebenarnya. Ya, far infrared sih nggak ada di sana. Jadi dia mineral-mineral ya, gabungan dari mineral ya. Gabungan dari berbagai macam bebatuan sih sebenarnya ya. Ada 38 jenis. Oke. Lalu kemudian ada yang putih susu. Putih susu. Nah nih yang ya, putih susu. Ini apa nih dok, putih susu nih? Putih susu itu ion negatif murni. Oke, jadi yang dikatakan dengan gelang ion negatif itu salah satunya selain tadi juga mancarin ion negatif, Yes. ada juga yang memang Ion khusus. negatif murni, khusus. Masan ion negatif. Oke. Tadi Ya. sudah jelasin manfaatnya ya. Yes. Berikutnya putih-putih kayak apa nih? Kayak Ada apa dua nih. Nah, ada Dia dua biasanya nih. bersilangan besi. Hah. Itu adalah magnet. Oh iya, yang sering kita lihat ya magnet ya. Ya. Buat apa dok? Sama, ion negatif juga sih. Oke. Oke, lalu ada yang kristal. Kristal nih kayak kerucut begini. Betul. Ini apa nih? Yang kristal itu sebenarnya Germanium juga ya, germanium ya. lihat. Oh iya, Ya. benar. Itu germanium tapi conical dia. Oke, conical itu Kalau apa yang- tuh? Kalau yang coklat itu kan germanium powder. Oke. Ini adalah germanium conical. Jadi ada dua ya, ada Yes, dua ya. betul, Jadi betul. ada yang conical, yang kerucut gini, ada juga yang powder yang di bawah. Iya betul. Germanium nih apa nih dok? Mungkin banyak pemirsa di rumah baru pertama kali dengar germanium itu apa sih? Sebenarnya germanium tuh udah banyak sih kita pakai untuk produk-produk kita. Sama, Oke. dia pemancaran ion negatif juga dan dia punya far infrarednya juga. Oke, jadi ini gabungan semua ya. Dan terakhir nih, wah nih kalau ini udah tahu nih ya. Kalau udah warnanya merah-merah gitu ya. Far infrared. Ya. Biasanya far infrared itu juga apa namanya ya? Dia merupakan satu gelombang cahaya yang sebenarnya gelombang ini bisa membuat aliran darah jauh lebih lancar, bisa membuat apa namanya ya? Angkutan oksigen juga jadi lebih lancar. Kan saya sering lihat tuh orang yang terapi pakai kayak sinar gitu dong. Maksudnya Yes, kayak betul. gitu ya. Iya, Misalnya biasanya sebenarnya kalau buat ngelancarin aliran Iya. darah kapiler sih. ini hubungannya sama olahraga kan penting banget nih. Biasanya kalau kita habis olahraga kan sering pegel kesemutan Iya, ya. betul. Mungkin ini ya salah satu mengatasinya karena far infrared ini. Karena far infrared. Karena gini, kalau dipadukan antara gelang ini, artinya kita saat mau berolahraga kita memakai gelang ini plus juga kita konsumsi. Yes. Kita konsumsi klorofil dengan baik. Udah lu bawa ya ntar. Oh, ya. Gua nggak mau lihat lagi jamnya ya. Oh iya. Jangan. Jamnya pakai tempat lain ya. Nah, maka itu udah jadi apa ya namanya ya? Double support gitu loh kalau saya support, bilang. Double supportnya apa? Satu dari nutrisinya, ratunya ada. Yang kedua, pada saat olahraga performanya juga kebantu banget sama itu. Oke. Jadi pemirsa di rumah kita sering bilang bahwa produk Yes. ini
7 in 1, 7 batu. Ya. Nah, mungkin masih banyak yang bingung, tapi mudah-mudahan setelah acara ini lebih paham lagi. Kalau nanti misalnya udah beli di rumah ataupun baru mau beli, nanti sudah tahu nih. Jadi kalau tadi warna-warna itu apa saja dan manfaatnya apa saja. Ya, betul. Karena biasanya kalau kita mengetahui manfaatnya, kita akan lebih yakin nih untuk pakai produknya, betul ya, dokter ya? Nah, dokter, dan makainya juga akhirnya jadi sugesti, jadi sugesti ya. Karena yang tadi kita pakai ini saat kita mau olahraga kan. Misalnya kita mau olahraga basket, mau sepedaan, mau badminton, kita pakai. Bukan jadi tambah jago ya, tambah jago nggak? Nambah juga nggak? Dan jangan salah, stamina tambah oke, artinya jadi bisa lebih lincah dong. Oke. Karena saya sering lihat kayak Pak Raji kan pakai ini buat main golf tuh. Iya. Katanya sih pukulannya lebih mantap katanya. Mungkin kalau saya badminton lebih mantap juga ya. Iya, dipakai di tangan yang diandalkan ya. Oh ya salah, di sini nanti ya. Nah, kecuali lu mungkin nge-shoot pakai tangan kiri. Oke, sip. Nah, jadi ini gelang kita. Ini salah satu yang bagus untuk mendukung olahraga. Tapi pertanyaannya mungkin, Dok, boleh nggak dibawa olahraga air? Karena kita selain suka basket, saya juga tahu, dokter sama saya juga sama nih, kita suka banget berenang namanya. Bahkan berenangnya itu nggak cuma di kolam renang, tapi di laut. Bener ya? Ya, tapi boleh nggak nih, Dok? Boleh nggak saya bawa berenang nih? Oke, jadi gini, karena bahannya itu adalah karet ya. Bahannya adalah karet, di mana bahan karet ini kan sensitif juga terhadap klorin. Oke. Oh, jadi ini karet ya? Biasanya kolam renang itu kan airnya itu mengandung klorin atau kaporit. Itu biasanya akan merusak material dari karetnya itu sendiri. Sebenarnya materi dari bebatuannya nggak bakalan masalah. Karena dari 7 batu itu atau 7 mineral itu dia nggak akan masalah. Karena batuan alam ya, kuat karena ya. batuannya batuan alam kuat, tapi bahan dari karetnya biasanya nanti akan bermasalah. Jadi disarankan memang pada saat kalau memang berenang gitu ya, itu mungkin dilepas aja. Dilepas aja ya. Supaya dia lebih awet. Ya, tapi kalau untuk selain memang kan itu untuk klorin untuk di kolam renang ya. Tapi biasanya ada juga orang yang berenangnya di laut misalnya atau segala macam, itu lebih baik juga jangan karena kadar garam ya sama ya. Itu tinggi banget. Itu akan membuat ya nanti bahan karetnya itu jadi gampang rusak, bahkan melar gitu loh. Jadi bukan berarti ini nggak tahan air, sebenarnya sama keringat kita pun nggak ada masalah. Oh ya, kalau keringat nggak ada masalah. Karena emang dipakai buat olahraga ya, misalnya Anda mau olahraga apapun pasti berkeringat kan. Cuma memang untuk olahraga air yang mungkin terlalu lama kontak dengan air ataupun klorinnya itu tidak kita sarankan ya. Mungkin ini banyak yang bertanyakan juga nih, Dok nih. Atau mungkin masukan buat produsen dari Keion Nano wristband ini. Nanti kita sampaikan. Mungkin divariasikan bandnya. Oh iya, material ininya mungkin. Jadi ya. material ininya bisa dilepas pasang, diganti dengan materi band yang lain, yang warna-warni yang mungkin bisa di-combine dengan pakaian atau mungkin apa juga ya kan, dengan outfit atau apa. Ini jadi bagus cuma juga hitam ini. Doang. Betul. Ini buat kedepannya ini mungkin colongan. Betul ya. Mungkin warna putih kan set gitu kan, atau walaupun warna coklat dan sebagainya. Jadi lebih elegan gitu. Tergantung warna favorit masing-masing. Kedepannya mungkin ya mudah-mudahan insya Allah ya produsennya akan memberikan band yang lebih baru lagi ya. Yang bisa mungkin lepas pasang. Tapi mungkin ini, Dok, kalau dokter lihat ini sebenarnya adalah model terbaru kita ya. Jadi sebenarnya lebih simple, lebih tren, tapi dia lebih kecil tulisannya dan juga memang lebih mewah ya. Jadi mungkin yang sudah ada di rumah yang model lama, ini adalah model terbaru dari Keion Nano wristband. Lebih apa ya, lebih manly mungkin ya. Lebih sporty. Lebih sporty ya. Saya ngelihatnya lebih sporty. Tapi wanita tetap bisa pakai loh. Iya, karena memang dia ini unisex kok modelnya. Unisex ya. Dan dia juga uni untuk semua ukuran tangan ya. Iya, betul. Jadi dia karena ada adjustable strapnya. Dan jangan khawatir lepas ya, karena memang strapnya itu cukup kuat sih. Kuat. Jadi emang cocok buat olahraga ya. Iya. Dok, kalau pakai ini ini kayak pakai gelang biasa atau ada minimumnya nih untuk pakai supaya kita dapetin manfaat dari gelang ini? Iyalah, paparannya itu nggak boleh terlalu singkat ya, sarannya saya ya. Paparan dari ion negatif dan far infrared itu. Jadi kalau kita memakai sesuatu aksesoris yang mengandung far infrared dan ion negatif, pertama kita disarankan untuk minum air putih cukup. Karena aliran darah yang lancar itu akan membuat kita mungkin sering berkemih juga. Nah, itu satu harus diingat ya. Jadi minum kudu cukup. Kalau kita memakai aksesoris seperti tali pinggang, seperti band seperti ini, pakai kalung atau dan lain sebagainya yang mengandung ion negatif dan far infrared. Yang kedua, pemakaiannya juga nggak boleh nanggung. Oh, jadi hanya 1-2 jam. Jadi nggak bisa nih saya pakai cuma 5 menit dan manfaatnya nih. 5 menit olahraga belum dapat ya. Oke. Mungkin nah, biasanya kan 1 jam, 2 jam. Sepak bola aja 1 kali. Itu udah cukup belum, Dok? Hah? Sejam itu udah cukup belum pakai ini? Sebenarnya nggak cukup. Enggak ya? Yang cukup itu kalau saya sarankan sih minimal ya 7-8 jam lah dipakainya.
Oke. Nah, dengan dipakai 7-8 jam, maka pancarannya akan maksimal. Dan dia biasanya akan tetap memancarkan kok. Saran saya juga kalau memang mau dipakai misalnya pada saat sedang rileks, pada saat sedang berolahraga, itu boleh-boleh aja, silahkan sih. Jadi pas sudah olahraga, setelah olahraga kita mandi, yes. Jangan dibawa ya, kata tadi. Jangan dimandi, taruh aja dulu, atau apa, taruh. Wudhu mungkin kita lepas atau apa segala macam, tapi dipakaikan lagi. Habis mandi kita pakai lagi ya, jadi kita akan dapat manfaatnya. Karena minimal tadi 7-8 jam ya dok ya? Betul. Oke, nah berikutnya adalah pertanyaan yang mungkin sering banyak ditanyakan sama orang. Yes. Apakah bisa dipakai oleh semua usia? Apakah anak-anak boleh? Apakah kalau lagi hamil boleh, aman? Atau nanti malah gimana-gimana? Nah, gimana nih dok? It's okay, nggak ada masalah. Karena ion negatif ini belum ada manfaat negatifnya. Walaupun namanya ion negatif, tapi dia belum punya manfaat negatif. Oke. Jadi dia belum punya manfaat yang jelek gitu loh ya, atau punya efek samping yang berbahaya. Enggak, karena ion negatif ini pada dasarnya itu memang baik buat tubuh kita. Justru kita sebenarnya kekurangan ion negatif. Jadi kasus kelebihan ion negatif itu nggak pernah gue lihat. Nggak pernah ya, tapi kekurangan ya? Iya, justru kekurangan. Contohnya orang-orang di perkotaan, ya kan, aktivitas kurang, energinya lemah dan lain sebagainya, penyakit degeneratifnya banyak, kurang gerak. Jadi itu kuncinya sebenarnya di ion negatif ya? Yes. Oke, pemirsa di rumah, untuk memahami tentang yang namanya ion negatif, kita akan menyaksikan video berikut ini dan Dr. Arif akan menjelaskan tentang namanya manfaat ion negatif kepada tubuh kita. Mari kita saksikan. In the cardiovascular system, negative ions allow coronary expansion and increase coronary blood flow, improve cardiac function, heart rate and speed of blood flow, relieve angina, and allow normalization of blood pressure. High levels of cholesterol in the blood have been strongly linked to cardiovascular disease, as they result in atherosclerosis, otherwise known as... Penyakit yang sering ditimbulkan itu adalah kekakuan pada pembuluh darah. Kekakuan pada pembuluh darah terjadi karena mungkin kita konsumsi gula kebanyakan, kita konsumsi kolesterol yang tinggi, kolesterol juga itu tinggi akan membuat plak pada pembuluh darah. Pembuluh darah jadi keras, jadi kaku gitu, sehingga nggak bisa melebar dan mengecil dia. Nah, ion negatif ini bisa membantu elastisitas dari pembuluh darah. Nah, sehingga apa yang terjadi, tubuh kita jadi lebih cepat adaptif. Dan coba dilihat ini tadi teksnya, dia bisa membuat nafas kita itu jadi lebih teratur. Frekuensi pernafasan pada atlet itu bisa dibuat jadi lebih teratur, jadi lebih bagus, endurance-nya jadi lebih kuat. Jadi dia kalau di sini emang dilihat di video, dia akan memperlebar ya. Iya betul. Memperlebar pembuluh darah kita ya. Memperlebar pembuluh darah kita. Plus angkutan oksigennya kan akan jauh lebih bagus. Makanya kita nggak gampang capek gitu ya. Nggak gampang lelah. Nah ini apa nih dok nih? Serotonin. Serotonin ini sebenarnya salah satu hormon juga ya. Dia ngatur di tekanan darah juga ya. Dia hormon yang mengatur, salah satu yang bertanggung jawab terhadap tekanan darah. Oke. Jadi tadi sebenarnya video itu banyak sekali sebenarnya penjelasannya. Mungkin Dr. Arif tidak bisa menjelaskan secara detail karena terlalu cepat ya. Tapi sebenarnya kalau Dr. Arif bisa ambil kesimpulan dari video tadi, sebenarnya negatif ion ini ke tubuh kita nih ngapain aja sebenarnya dok? Sebenarnya dia bisa membantu kita untuk lebih gampang pembuluh darahnya itu jadi lebih elastis. Nah, pada saat kita berolahraga, elastisitas pembuluh darah ini kan jadi peranannya jadi penting gitu loh. Karena apa? Kita pasti akan meningkatkan detak jantung sehingga pembuluh darah akan melakukan yang namanya proses adaptasi dengan cara melebarkan pembuluh darah dan mengalirkan oksigen sebanyak-banyaknya. Sehingga apa yang terjadi? Kita jadi lebih kuat endurance-nya. Karena angkutan oksigen ke tubuh cukup, jadi badan tuh nggak gampang pegal, napas nggak jadi gampang pendek gitu loh. Oh itu, biasanya kan masalah kita malas olahraga tuh biasanya gitu dok. Habis olahraga, badannya capek, pegel-pegel, besoknya males olahraga. Aduh, males. Sebenarnya itu proses yang positif sih bro. Positif ya? Itu proses yang positif. Tapi ini bisa ngurangin hal itu? Itu bisa ngurangin. Bisa ngurangin ya, tapi nggak ngilangin ya? Tadi kan terbukti ya, pada saat ada gambar petinju itu, bahkan disebutkan bahwa ion negatif itu bisa mengurangi rasa nyeri akibat dari otot yang memang tadi kekurangan oksigen. Karena apa? Karena dicukupi kebutuhan oksigennya. Pembuluh darahnya dibikin melebar. Sehingga apalagi kalau dilengkapi dengan klorofil tadi, angkutan oksigennya jadi lebih bagus karena kadar zat besi yang cukup. Nah, jadi kita optimal dalam berolahraga.
Oke, jadi kombinasi ya tadi ya. Rajanya dapat, ratunya dapat nih. Ya. Nah, tapi terakhir, Dok. Segala sesuatu terutama aksesoris. Jam saya aja sering saya rawat gitu kan ya. Karena kalau enggak dia mungkin rusak dan sebagainya ya. Nah, kalau Ion Nano Wristband ini perlu dirawat atau dipakai tiap hari? Gimana nih? Gimana nih? Dipakainya setiap hari selama 8 jam minimal, 7 sampai 8 jam minimal. Cara ngerawatnya sebenarnya cukup simpel kok. Yang penting dengan menggunakan lap kering aja. Jangan dengan menggunakan lap yang permukaannya kasar ya. Tapi lap yang permukaannya halus, kering, tidak basah. Nah, itu cukup bisa membersihkan sebenarnya karetnya yang ada. Betul, karena kalau pemirsa di rumah mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini karetnya lembut banget nih. Nanti kalau yang ada yang bisa sempat ke stokis kita terdekat dan sebagainya, ini karetnya bukan karet yang kualitas abal-abal lah. Nanti Anda bisa buktikan sendiri kualitas dari karetnya ini memang luar biasa. Makanya tadi jangan pakai lap-lap yang agak kasar ya, karena justru nanti akan mengikis kelembutan dan kualitas dari karetnya ini sendiri ya. Oke, jadi tinggal dilap-lap aja, Dok ya? Sebenarnya dilap kering aja itu udah bisa kok, sehari sekali atau kapan. Kalau pada saat kotor aja sih sebenarnya nggak perlu ditambahkan sebenarnya semprotan-semprotan yang sifatnya kayak desinfektan gitu, sebenarnya nggak perlu ya. Karena sebenarnya ion negatif juga itu sifatnya sterilizer juga loh. Jadi buat dalam pandemi COVID gini juga bagus banget ya buat imun kita ya. Oke, Dokter, ini saya udah puas banget, tapi mungkin pemirsa di rumah ada yang nggak puas. Kalau ada yang nggak puas gimana nih, Dok? Kita puaskan ya. Oke, kira-kira dari admin ada yang bertanya? Oh ya, ada komen-komen olahraga ya? Oke, boleh. Karena nanti akan dipilih sama admin kita nih. Yang mana nih? Oke, dari Dok, tolong bacain tuh, Dok. Dari olahraga saya kalau ada musik, Dok, karena saya senam. Iya, bener juga nih ya. Siti Zulaiha Ragania, lucu juga, boleh. Coba ada lagi. Ada penyemangat ya. Kalau saya biasanya bakalan semangat kalau musik nggak ada juga nggak ada masalah. Yang penting ada partner sih. Yang penting ada partner atau ada pemandangan yang indah. Partner tuh maksudnya kan? Kalau suami istri partner ajak. Mananinnya itu kalau misalnya di gunung gitu ya, bener ya. Iya. Oke, ada lagi mungkin? Mungkin kita akan pilih 3 atau 4, nanti akan dipilih 1 orang yang paling lucu. Dari Kusna Utamawan. Wih, apa tuh? Ini lucu nih, olahraganya kejar-kejaran sama anak tercinta, Pak. Wah, ini ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Boleh. Ini termasuk olahraga nggak, Dok? Olahraga. Dan saya akan saranin ke anaknya, Dek, kalau perlu olahraga kejar-kejarannya 100 meter, 200 meter, kalau perlu maraton kejar-kejarannya. Biar tercapai. Jadi buat ibu rumah tangga nggak bisa alasan pintar lagi ya. Betul. Itu sebenarnya bukan kegiatan yang sifatnya ya, banyak juga sih yang ngeles dengan cara gini nih. Saya kan nyapu, saya nimba apa segala macam. Olahraga nggak tuh? Itu kan olahraga, Dok. Itu kan fitness secara alamiah dan lain sebagainya. Emang capek sih, tapi nggak terukur dengan baik. Itu saya sebutnya sebagai aktivitas fisik yang tinggi aja. Jadi itu adalah hidup aktif, bukan olahraga. Kalau olahraga tuh ada target detak jantungnya, ada pemanasan, ada gerakan inti, ada pendinginannya. Nah, jadi jangan ngomong abis bersih-bersih rumah itu namanya olahraga. Nggak seperti itu. Coba saya dulu ya, Dok ya. Saya mau bersih-bersih rumah tapi olahraga. Pemanasannya gimana? Sapu dulu dikit sapu pemanasan ya. Iya, tapi stretching gitu ya. Stretching ya. Kecuali mungkin yang ngepelnya yang narik gitu kan. Sama ada durasinya mungkin ya. Ada durasinya, ada hitungannya atau apa. Jadi ngepelnya 15 menit, nyapunya 15 menit, pendinginannya 15 menit gitu ya, Dok ya. Ada yang pound fit kan? Tahu pound fit pakai stick drum itu? Ya, nah, seolah-olah bermain drum tapi berolahraga. Nah, itu lain lagi. Dia punya program dan dia punya gerakan. Gerakannya naik turun, melibatkan otot pinggul, paha. Itu lagi happening juga ya, lagi happening juga. Jadi memang menyenangkan sih sambil bermain ritmik seperti itu. Kalau zaman dulu kan Zumba ya hits ya, sekarang mungkin lagi hit nih si Zumba lebih dekat ke mungkin dansa ya. Lebih ke dansa ya. Betul. Oke, ada lagi atau sudah? Oke, nanti akan dipilih ya. Oh, masih ada ya. Dari Mita Rose, coba, Dok. Ini aku sih olahraganya jarang, cuma 1 kali setahun. Apaan itu ya? Itu pun kalau pas 17-an tarik tambang. Iya, benar. Dijamin habis itu kram. Lucu. Kalau saya olahraganya makan kerupuk saya. Itu olahraga bukan ya? Iya, bagus juga. Olahraga rahang sih. Olahraga rahang ya. Itu koordinasi loh, Dok. Kan berat. Ada lagi? Satu lagi mungkin ya nanti supaya Ibu Isti tidak bingung memilihnya ya. Oke, Mekarwangi dari Tuban.
Oke, olahraga malam sama istri sepak bola, Dok. Iya. Boleh. Olahraga malamnya sepak bola. Boleh. Nonton Liga Champions. Nonton Liga Champions ataupun main bola di kamar, ya kan? Ya, sebenarnya sih Liga Champions biar digedein sengaja TV-nya biar anak-anak nggak kedengeran, nggak tahu apa. Boleh. Oke, Dokter Arif. Siap. Hari ini kita sudah bahas tentang dua produk ini ya. Luar biasa banget, Dokter Arif sudah membagikan hal-hal yang luar biasa, tapi kita akan ada sedikit ada promo sebenarnya. Promo ini sebenarnya sudah berjalan, cuma saya akan sedikit mengingatkan lagi, Dokter. Jadi khusus buat gelang kita yang baru ini, jadi dia memang ada promo. Oh, kosong ya? Oh, di mana nih? Oh, di sini ya? Di tangan saya. Maksudnya, inilah produknya nih. Nah, ini gini nih ya. Ya, untuk pembelian produk gelang kita yang baru ini, itu akan mendapatkan voucher senilai 30.000, tapi memang ini terbatas sekali karena memang animonya luar biasa banget, Dokter. Oh, I see. Jadi benar stoknya sudah sangat menipis dan kita hanya bisa belinya di Kinet, Dokter. Oke. Karena senang memang saya ya, karena animo masyarakat untuk berolahraga tinggi apa gimana nih? Pertama, desainnya luar biasa, berbeda, lebih menarik, dan kedua memang yang sudah pakai manfaatnya luar biasa, dicerita sama teman-temannya. Oke. Jadi dengan hanya pakai gelang, dokter bilang tadi olahraga lebih segar, nggak gampang capek, nggak lebih pegel dan sebagainya. Jadi kalau Anda Bapak sekalian masih belum mendapatkan gelang ini, segera ke Kinet, segera transaksi karena stoknya tinggal sedikit lagi. Karena kalau ini sudah habis, nanti mungkin baru akhir-akhir bulan ini akan datang lagi dari pabriknya. Nah, sebelum sampai itu habis, segera lakukan, ambil tindakan, beli produk ini saat ini juga. Karena vouchernya bisa dipakai untuk membeli produk yang lain, Dok. Terutama bisa beli klorofil. Oh. Jadi dapat potongan 30.000, beli klorofilnya. Promonya promo untuk support olahraga betul banget ya? Betul banget. Karena memang slogan Keling itu kan memang ingin menyehatkan semuanya ya, termasuk ya olahraga ya dan lain sebagainya. Memang ini harus didorong sih dengan cara ya promo-promo seperti ini supaya kita memang mau. Mungkin ini sedikit penutup sebelumnya. Banyak orang bilang kalau sudah pakai produk Keling, nggak usah olahraga dong. Ini banyak nih yang ngomong begini nih. Dan mungkin sedikit kalian penutup mungkin buat pemirsa di rumah. Jadi sebenarnya tidak begitu, Dok ya? Nggak seperti itu adanya. Produk Keling adalah mendukung supaya olahraga kita lebih maksimal, lebih optimal lagi ya. Betul. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, saya ucapkan masih ada? Oh, masih ada pertanyaan ternyata ya. Oke. Ini sudah mau akhiri aja. Oke, satu pertanyaan saja silakan. Kita akan coba jawab. Karena memang target kita bikin acara hanya 1 jam deh, Dok ya, supaya durasi tidak terlalu lama. Nanti kita bisa bikin di 2 minggu berikutnya lagi. Memang sih daripada teori banyak-banyak lebih baik langsung praktek olahraga. Dok, nih saya mau bacain dulu nih dari Bapak Mufrondi. Klorofil buat pria buncit atau hamil bisa bantu ngempesin nggak, Dok? Biar kayak Dokter Arif. Masa nggak kayak saya? Bisa nggak? Misalnya buncitnya yang gede banget, Dok. Biasanya ada gangguan ya. Itu apakah bisa hanya dengan klorofil atau klorofil bisa tapi ada produk yang lain ya untuk mendukung? Jawabannya adalah bisa. Bisa, oke. Bisa, tapi klorofilnya diminum setelah sebelum berolahraga. Dan olahraganya lakukan dengan rutin. Disupport juga dengan gelang kita ya. Gelang. Lalu kemudian olahraganya ya minimal seminggu 3 kali. Lalu kemudian batasi asupan nutrisi dan lain sebagainya. Dan jadi sebenarnya perut buncit itu masih bisa kok ditanggulangi. Asal ada niatnya ya. Saya udah lumayan tuh. Kemarin agak parah, karena agak lumayan. Nah, klorofil ini bisa bantu. Memang klorofil sendiri nggak bisa berdiri sendiri dalam rangka mengatasi perut buncit itu. Perlu usaha lagi. Usahanya apa? Ya itu tadi rutin dengan berolahraga, tidur cukup, teratur, terus kemudian makannya dibatasi kalorinya, jangan terlalu tinggi. Nah, poinnya kalori yang masuk dengan kalori yang keluar harus sama. Ya. Jadi sebenarnya kalau klorofil itu salah satu metode untuk kita supaya olahraganya jadi lebih kuat, lebih intens, lebih baik, dan membakar kalori lebih banyak. Jadi itu bisa jadi perantara untuk mengecilkan perut juga. Supaya jadi apa yang tadi ya, kita sudah olahraga, mungkin banyak nih orang sudah olahraga tapi perutnya nggak hilang-hilang. Nah, mungkin belum minum klorofilnya. Ataupun minum klorofil doang, tapi perutnya nggak hilang-hilang juga. Tapi belum olahraganya. Ya. Makanya hari ini tadi ingat, rajanya adalah olahraga dan ratunya adalah nutrisi. Gabungkanlah keduanya, kita akan dapatkan manfaat yang luar biasa. Dokter Arif, terima kasih hari ini. Sudah dapatkan informasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dapatkan manfaat dari acara kita hari ini. Ya. Kami berdua mohon maaf jika ada salah kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
Pernahkah Anda mengetahui berapa jumlah toksin di dalam tubuh Anda? Penyakit-penyakit kronis bermula karena adanya penumpukan racun di tubuh kita. Salah satu sumber alam yang dapat membantu meningkatkan kesehatan adalah klorofil, daun alfalfa yang memiliki jumlah nutrisi yang mencapai 4 kali lipat dari tanaman biasa. Memiliki kemampuan sebagai detoksifikasi, membuang racun dari dalam tubuh, meningkatkan jumlah oksigen di dalam tubuh. Mengandung lebih dari 60 nutrisi yang bermanfaat dalam menjaga sistem organ tubuh manusia. K-Liquid Chlorophyll PT Keling Indonesia mengandung ekstrak daun alfalfa. Konsumsi secara rutin K-Liquid Chlorophyll untuk menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan kesehatan Anda. K-Ion Nano Wristband kini hadir dengan desain baru yang membuatnya menjadi lebih seru. Kualitas terbaik, awet dan tahan lama. Cocok dikombinasikan dengan gaya sporty dan casual. Ultimate 7-in-1 Tourmaline Magnet, Germanium Conical, Germanium Powder, 4 Infrared, Ion Negatif, dan 38 Energy Powder. Durable, material high quality rubber yang awet dan tahan lama. Manfaat K-Ion Nano Wristband. Healthy, menjaga aliran darah tetap lancar dan optimal. Endurance, meningkatkan stamina dan energi tubuh. Anti-aging, memperlambat proses penuaan dan menjaga kesehatan tubuh.